about introductory. Alright, here my teammate is Ayam and Sunafria. And I am Roberta Danga. I am Pak Rizali. Next. What is introductory? Introductory is a form of sentence which, when used in a sentence, does not affect the meaning of the sentence at all. Whether used or not, the meaning of the sentence remains the same. Jadi kata introductory itu enggak mengubah arti kalimat. Mau digunakan atau enggak, makna dari kalimat itu tetap sama. There are two words that we can use as an introduction, namely it, that, and there, so they are called. Nah, jadi pembahasan kali ini akan merujuk ke introductory it. Difference between pronoun and introductory it. Pronoun it used to replace an object, an animal, or an abstract concept. Jadi digunakan pronoun it ini digunakan sebagai menggantikan benda, binatang, atau konsep abstrak. Example, I have a book. It is very interesting. Jadi it di sini untuk menggantikan book. Kemudian introductory it used to introduce or start a sentence without replacing anything. Jadi introductory it digunakan sebagai pembuka atau pengantar kalimat, tidak menggantikan benda apapun. Example, it is important to drink water. Jadi di sini it-nya sebagai pembuka, tidak merujuk ke apapun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, di sini saya ingin menjelaskan introductory it sebagai subjek. Masuk. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan introductory sebagai subjek, di sini introductory sebagai subjek sendiri terdapat 3 jenis, yaitu pertama introductory untuk menyatakan cuaca, kemudian menyatakan waktu, dan mempertegas makna kalimat. Nah, di sini kita akan menjelaskan introductory it untuk menyatakan cuaca. Nah, untuk introductory it menyatakan cuaca, to state the weather, the introductory it used when the subject of the sentence from to be plus adjective, which state the weather is an effort of time, which state the name of the day, date, month, season, or year. Nah, di sini ketika introductory it untuk menyatakan cuaca, di sini introductory it digunakan ketika subjek dari kalimatnya berisi to be, lalu ada adjektif atau kata sifat yang terutamanya kata sifat ya menyatakan dari cuaca. Di sini kata sifatnya seperti hot, cloudy, sunny, dan lain sebagainya. Kemudian kata kalimatnya juga terdapat effort of time atau kalimat yang menyatakan waktu. Di sini yang agak sedikit spesifik, menyatakan waktunya ada beberapa jenis, yaitu menyatakan waktu untuk nama dari hari, kemudian ada tanggalnya, bulan, musim, ataupun tahun. Nah, di sini seperti di contohnya, yaitu today is hot. Nah, jika diubah ke introductory it ada menjadi it is hot today. Nah, untuk kalimatnya, kalimat sebelum diubah ke introductory it-nya ini terdapat to be sesuai dengan rumusnya, kalimatnya yang bisa diubah ke introductory it. Lalu terdapat adjektif yang menyatakan cuaca, yaitu ada kalimatnya. Lalu ada effort of time-nya, yaitu today, yang dimana ini sesuai dengan rumusnya, yaitu effort of time yang menyatakan nama dari hari. Nah, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan introductory it untuk mengekspresikan waktu. Nah, to express time, the introductory it is used if the subject of to be plus effort of time state the name of the day and date. Nah, yang membedakan
Nah, di sini ada effort of time juga untuk introductory it sebagai untuk menghabiskan waktu. Nah, sama dengan introductory sebelumnya, yaitu introductory it untuk mengekspresikan cuaca. Di sini untuk mengekspresikan waktu yang membedakan adalah effort of time-nya hanya ada hari, nama hari dan tanggal. Seperti di contohnya, yaitu untuk contoh pertama, today is Sunday. Nah, menjadi introductory it menjadi it is Sunday today. Kemudian today is 25. Lalu di introductory it menjadi it is 25 today. Lanjut. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan introductory it untuk mempertegas kalimat, makna dari sebuah kalimat. Nah, to emphasize, introductory it use when the subject of to be adjective or adjective plus noun is to infinitive. Nah, di sini menjadi pola yang atas ini menjadi pola yang bawah, yaitu menjadi to infinitive plus to be plus adjective noun. Nah, di sini saya ingin menjelaskan itu infinitive sendiri. To infinitive adalah kata kerja yang dimulai dari to plus verb 1. Contohnya seperti kalimat ini yang mana kalimat to infinitive-nya ada to be. Nah, lalu ketika kalimat ini kita jadikan introductory it, polanya menjadi it plus to be plus adjective atau adjective plus noun plus to infinitive. Nah, untuk contohnya ini ada to do the test is not easy. Jika kita jadikan introductory it menjadi it is not easy to do the test. Nah, di sini saya sudah menjelaskan introductory it sebagai subjek, lalu teman saya di sini akan menjelaskan introductory it sebagai objek. Yang teman saya, oh maaf, lanjut. Ada satu catatan di sini. To be that can be used after the it subject are is, was, and will be. The use of to be is adjust to the tenses, namely is for present, was for past, and will be for the future. Di sini catatannya yaitu to be yang bisa digunakan setelah it dalam introductory it subject adalah itu to be-nya adalah yang bisa digunakan setelah it adalah ada is, was, dan will be. Nah, itu ada yang akan saya sampaikan tentang not untuk introductory it sebagai subjek. Introductory sebagai objek akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Pak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan introductory it as the object, ini sebagai objek. Kalau tadi sebagai subjek, sekarang sebagai objek. Jadi di sini bisa kita baca, when introductory it is used as an object, the sentence pattern is formulated as follows. Jadi ketika introductory it digunakan sebagai objek, maka pola kalimatnya akan berubah menjadi subjek plus predikat plus it plus adjective atau adjective plus noun plus to infinitive. Nah, sebagai contohnya, example, she found it difficult to translate the article. Contoh kedua, you know it hard to influence an orthodox man. Dan contoh yang ketiga, they make it easy to understand the lesson. Nah, bedanya dengan yang as a subject, di sini setelah kata it tidak ada menggunakan to be. Nah, kemudian when a comma follows the predicate, the sentence pattern change to. Nah, jadi ketika ada koma setelah predikat, maka pola kalimatnya akan berubah menjadi subjek plus verb plus koma plus it. Nah, kemudian di sini akan ada to be plus adjective or adjective plus noun plus to infinitive. Nah, ketika dia menggunakan koma setelah predikat, terdapat penambahan to be juga di setelahnya. Nah, ini dia sudah tidak sebagai objek lagi, tapi dia sudah sebagai as a subject karena sudah terdapat to be. Contoh, she found it was difficult to translate the article. Contoh yang kedua, he thinks it is interesting to study English. Contoh ketiga, I think it is a waste of time to wait for the bus.
Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai introductory it as the object. Kemudian kita akan ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman. Nah, baiklah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan bersangkutan dengan penjelasan kami tadi untuk memastikan kalian paham untuk materi kami tadi yang telah disampaikan. Nah, untuk pertanyaan pertama, the meaning of introductory it is A or B. Nah, jadi apa sih arti introductory it? Jawabannya A atau B? Ada yang mau menjawab? Nah, silakan nanti. Jawabannya A. A form of sentence with when used in a sentence does not affect the meaning of the sentence at all. Nah, jadi untuk jawabannya betul. Jadi introductory ini dia tidak akan, ketika digunakan dia tidak akan berubah arti dari kalimat tersebut. Nah, sedangkan jawabannya ini adalah a word that function to replace a noun or noun phrase. Nah, kalau yang ini kan artinya dia untuk mereplace atau menggantikan suatu kata. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, di sini pertanyaan kedua yaitu which sentence is the introductory? Kalimat mana sih yang pakai introductory? Antara kalimat A atau B? Di sini apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Nah, untuk Anda silakan jawabnya. B. Nah, It is important to study English. nah, apa yang dijawab oleh Dinda itu benar karena Dinda benar karena untuk jawaban A, the house is new, it is mine. Ini adalah kalimat pronoun, jadi mana it-nya itu merujuk ke kata house-nya. Nah, untuk B-nya ini introductory karena kata it-nya tidak merujuk ke siapa-siapa, kita tidak tahu merujuk mana. Nah, soal ketiga. Untuk soal ketiga, formula if introductory as an object di sini ada yang ingin menjawab? Nah, untuk Adinda atau Adin? Okay, the answer is C. Subject plus verb plus it plus adjective and adjective plus noun plus to infinitive. Nah, apa yang kita dijawab oleh saudara Dinda itu benar karena untuk jawaban satu lainnya yaitu jawaban A objek itu adalah subjek karena bisa kita lihat dari jawabannya sendiri ada kalimat to be dan to be-nya karena kalimat to be itu maksud saya to be itu biasanya terdapat pada rumus introductory sebagai subjek. Nah, mungkin itu aja ada pertanyaan yang bisa kami sampaikan di sini. Ada ice breaking di sini. Penting. Mending itu ya. Wah, masuk ke mata saya. Itu kan. Apa tuh? Aduh. Nah, baru pakai ini. Sorry. Itu dulu. Nah, ini ada beberapa SPG bisa dilihat. Jadi kita Sama gambar. Oke. Nah, tablet bisa. Mana suara? Ini ada roomnya. Fokus tidak ada posisi. Tapi ketika berhapus saya tidak fokus. Kita suara. Oh, karena itu ya. Nah, di sini ada yang bisa menjawab beberapa. Gajah. Monyet. Gajah. Gajah sapi. Monyet. Bebek. silakan tebak. Bebek. Monyet. Ya, ada gajah, Bebek. Monyet. ada monyet, Bebek. bebek, baik. Lapangan nyaman. Ada salah satu gajah. Apakah tidak ada yang jawab ini gitu? Oh, enggak. Padahal sudah jelas banget kan bahwa ini adalah gambar. Apa ya? Ada apa sih? Ada di sini. Ada sekali lagi. One more, oke.
Jerapah. Kucing. Kuku. Jerapah. Jerapah. Coba kita review jawaban. Setelah kita face review. Mau tak tisu? Enggak sama dong. Sumpah aku udah pernah sih. Ada kalimat. Hah? Pakai. Nah, kalimatnya apa kira-kira? Pakai. Oke. Tarik. Tarik. Di bulan. Pakai tarik simpulan. Di bulan-bulan betul. Pakai tarik simpulan. Kakek tarik simpulan. Kakek Tarik kesimpulan. Tarik kesimpulan. Oh, kakek tarik kesimpulan. Tarik kesimpulan deh. Sudah. Tarik kesimpulan. Yang kakeknya tadi apa ya? Oh, bisa. Astagfirullahaladzim. Tarik kesimpulan. Mari kita lihat. Ada yang mau tarik simpulan lagi? Enggak. Ini lah pakai background. Baru bisa.